Halo guys, welcome to Auto Booster. Di video kali ini kita bakal bahas mobil ini, yaitu Audi TT tahun 2003 atau generasi pertama. Sebelum review mobil ini kami mau mengucapkan terima kasih kepada Kakak Mobil Surabaya yang telah menyediakan unitnya untuk kita review. Kakak Mobil Surabaya tersedia di dua tempat, di Jalan Baratajaya 19 nomor 4 dan di Jalan Maijen Wonosoyo nomor 1, tepat di depan Mall Landmark Surabaya. Ingat mobil bekas, ingat Kakak Mobil. Oke guys, kita mulai dulu dari mobil ini. Sejarahnya mobil ini adalah generasi pertama dari Audi TT, yang dimana sekarang sudah ada sampai 3 generasi. Ini generasi pertama diproduksi dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006. Dan unit ini yang dijual ini adalah unit tahun 2003. Oh ya, untuk lampu, memang lampu ini sudah sedikit di smoke hitam. Dan untuk bumper masih standar, dan sampai seluruh bodi masih standar kecuali velgnya sudah modifikasi. Oke, kita lihat dari bagian depan. Grill masih menggunakan generasi pertama dan ini original banget, sesuai dengan warna bodi sampai sesuai dengan warna bodi yang di atas juga. Jadi ini masih fully original color paint. Grill yang digunakan pada mobil ini merupakan desain dari ABT atau versi racing dari merek Audi. Dan gambar ini adalah foto dari versi Audi TT MK1 yang paling standar. Di sini kita dapat model yang manis banget. Ini modelnya manis banget sih. Untuk tahun ini pun bahkan bisa dibilang ini mobil terlihat yang keren banget. Bahkan kuncinya ya, pada tahun 1998 kuncinya itu sudah seperti ini. Sudah seperti CR-V generasi tahun 2015 guys. Dipencet dan keluar. Dan banyak banget teknologi yang ada di dalam mobil ini, terutama lock, unlock. Bahkan untuk bagian belakang dari bagasi itu dibuka melalui tombol. Oh ya, harus dibuka secara tangan, tapi tombolnya ada di remote. Oke. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah lampu yang masih top biasa. Kita bisa tunjukin dari sini. Lampu yang digunakan oleh Audi TT generasi pertama ini masih menggunakan halogen, dikarenakan memang pada zaman itu masih belum ada teknologi lampu LED dan belum ada fog lamp-nya. Seperti begitu. Dan untuk bagian kanan dan kiri ini adalah wiper washer. Jadi bukan towingnya di tempat lain. Karena kanan kiri ini ada, jadi ini harusnya headlamp washer. Dan kita mendapatkan di sini, mesinnya gede banget ya. Gede banget karena di sini ada mesin 1800 cc dengan turbocharge. Nah, untuk satu blok mesin ini sebenarnya dia memiliki banyak sekali seri dan tenaganya. Jadi di sini mesinnya 1800 cc dengan 2 macam turbo. Jadi ada turbo yang kecil yaitu K03 dan yang besar itu K04. Dan tenaganya pun beda-beda. Ada yang 150 PS sampai 250 PS, dan ada versi mesin yang lebih besar yaitu 3200 cc, tapi itu tidak masuk di Indonesia. Masuknya pun secara importir umum. Seperti begitu. Di kap mesin sudah ada peredam yang built-in banget. Jadi di sini kita nggak bisa nyopot karena sudah di dalam attach, sudah built-in banget gitu. Ada yang copot dikit tapi tidak apa-apa. Namanya juga usia, tinggal dimasukin lagi. Nah, dah. Terus di sini ada beberapa tulisan-tulisan. Ini untuk pengingat radiator, oli dan kawan-kawannya. Di sini juga ada spesifikasi, dan di sini ada nomor rangka. Di sini sudah tertulis nomor rangka. Seperti begitu. Dan di sini juga ada nomor rangka untuk yang bisa digesek, tapi di sini ditutupi oleh plastik, jadi harus dibuka dulu baru bisa digesek. Seperti itu. Dan first impressionku ketika melihat dari mobil ini sangat rapi sekali. Mesinnya rapi, ditutupi oleh plastik. Dan untuk sistem pengereman di internet aku belum menemukan adanya
ABS, EBD, dan BA. Aku belum menemukan itu spesifikasinya di internet, tapi nanti kita akan riset lebih dalam lagi untuk mencari apakah mobil ini sudah ada ABS, EBD, dan BA. Oke. Untuk wiper masih original modelnya. Dan ke samping kita dapat sebuah fender yang ala-ala white body, tapi ini original. Ini bukan white body, ini original dari Audi TT. Tapi di bawah sini ini sudah tidak original. Jadi untuk suspensi kita tidak bisa melihat mereknya dia pakai apa. Tapi yang pasti ini dia sudah dipendekin karena di internet dia pendeknya tidak sampai 2 jari seperti ini, dia lebih tinggi. Dan untuk velg sudah diganti dengan menggunakan 3-piece yang kita belum menemukan mereknya ini apa. Untuk spesifikasinya di mobil ini dia menggunakan ring 19, tadi aku udah baca ring 19. Nah, menggunakan ban 235, aspek rasio 35 dan ring 19, ZR19. Untuk rem sudah menggunakan cakram ventilated disc, bukan solid disc. Dan di sini sudah ada lampu sein di sebelah kiri. Tahun 1998 loh guys, sudah ada seperti ini. Terus kita di sini dapat spion yang masih manual, belum auto retract karena di sini kita juga tidak menemukan controller dari mirrornya. Jadi yang otomatis tuh hanya mirror di dalam sini, yang untuk luarnya tidak ada dan belum ada lampu karena memang pada zaman itu belum ada lampu di spion, memang wajar. Terus untuk handle model tarik seperti ini, asik banget model handle. Ditarik itu satisfying banget. Dan di bagian pintu kita sudah dapat pintu dengan frameless window. Cuman kenapa kok ini posisinya ditaruh di sini, karena memang untuk menghemat aki dan untuk menjaga supaya mirrornya ini nggak cepat rusak, makanya diturunin dikit. Kok mirror glassnya supaya nggak cepat rusak, seperti begitu. Kita lanjut dulu ke bagian samping belakang. Kita dapat posisi bodi yang sedikit lebih keluar daripada depannya, tapi untuk velg di sini maupun di internet kita sudah lihat itu kalau velg depan dan belakang itu speknya sama, seperti begitu. Dan di belakang sudah menggunakan solid disc, rem cakram tapi solid disc, bukan ventilated disc, seperti itu. Untuk velgnya sama dengan yang velg yang di depan, dia ring 19, sama juga speknya. Dan di sini kita dapat tangki bensin yang ada di atas ini, unik banget modelnya. Dan kita bisa lihat di sini ya, uniknya dari sini itu ada berbagai macam spek yang ditulis. Nah, buat kalian yang kepo ya, kalau di mobil-mobil umum zaman sekarang itu mungkin hanya menuliskan bahwa tangki bensin ini hanya bisa unleaded oil atau RON 90, RON 91, RON 98. Kalau di sini ini bahkan kalian bisa baca spek velgnya untuk mobil ini. Jadi di sini tulisannya ada RON 98 atau 95. Unleaded fuel dan berbagai macam spesifikasi, dan ada spek velg. Dan jadi kalau kalian pengen tahu ya spek ori velgnya ini, di sini harusnya Audi TT itu hanya punya 2 spek, yaitu 2555R16 dan 22545R17. Jadi ini naiknya lumayan tinggi ya, dia sampai R19. Oh, ada satu lagi, emergency spare wheel ring 18. Emergency spare wheel tapi lebih gede. Oke. Terus di sini kita dapat lampu belakang yang jelas masih lampu bolam biasa, belum LED karena memang belum zamannya. Seperti begitu. Belakangnya lucu sih modelnya, kayak bunder-bunder, temanya seperti yang di depan. Dan di sini ada spoiler kecil, yang dimana ini sangat mempengaruhi aerodinamis dari mobil Audi TT ini. Lah, untuk sejarahnya, jadi pernah pada tahun 1999 itu diluncurkan versi Audi TT yang convertible, yang dimana itu Audi TT itu tidak menggunakan spoiler belakang, dan akhirnya mobil itu di-recall semuanya hanya untuk dikasih spoiler supaya dia nggak sampai overspin seperti itu. Jadi mobilnya lebih mudah dikendalikan. Padahal spoilernya kecil segini tapi memberikan efek yang sangat besar. Di bagian belakang sini kita lihat di sini ada bagasi, yang dimana di sini tidak ada tombolnya. Tombolnya itu ada di dalam interior dan ada di dalam sini. Dan ini kebetulan udah aku buka ya. Jadi kita tinggal buka aja. Nah, dan ini untuk sebuah coupe ini sangat-sangat besar bagasinya. Ini bahkan bisa muat untuk 4 koper cabin ditidurkan. Dan untuk bagasinya di sini kita dapat juga spare tire, dan kita
Dan sangat rapi ya spare tire-nya ya. Jadi kayak yang tidak semena-mena langsung terbuka gitu, tapi masih tertutupi oleh plastik. Kayak rapi banget. Oke, kita balikin lagi. Kenapa tidak mau balik? Nah, dan di belakang aku tidak menemukan adanya audio, tapi di sini sudah dilapisi oleh bahan-bahan kain dan sudah ada lampu bagasi. Menarik. Di bagian atas tidak ada peringatan apa-apa, tapi ini sudah di cover sangat rapi. Dan di sini ada lampu untuk plat nomor. Ada nomor yang mungkin aku tidak ketahui ya, ini nomor apa? Oh ya ini. Di sini ada Hymon Stop Lamp. Ada Hymon Stop Lamp di tahun 1998. Oke. Terus kita turun lagi, kita di sini dapat logo Audi TT yang orisinal, kita dapat logo Audi yang orisinal, dan kita di sini dapat knalpot yang unik ya dan manis sekali. Maka kita lanjut ke bagian interior. Oke guys, kita masuk ke bagian interior dari Audi TT generasi pertama. Oke, ketika impressionku ya, duduk di sini ini rasanya kayak mobilnya sporty banget. Sekalipun ini produksi tahun 1998 ya, tapi rasanya kayak sporty banget gitu. Apalagi dengan kuncinya yang sudah modern, jauh lebih modern daripada zamannya. Keren banget sih. Oke, kita lihat semua dulu. Oke, dari pintu di sini kita dapat aksen jeruk dan ini agak soft touch ya, dia bahannya ini untuk di pintu ini dia sedikit soft touch. Untuk handle dia rasa metal, tidak rasa plastik. Handle pintu dilapisi kulit. Untuk di sini plastik keras tapi agak halus. Terus untuk sandaran tangan dia dilapisi kulit sintetis. Di sini ada kantong jaring yang fleksibel sekali. Ada tweeter dan ada speaker. Terus untuk kita pindah ke bagian atas dulu. Bagian atas dilapisi oleh kain berwarna hitam. Dan untuk di penutup ini ada lampunya dan ada mirrornya. Di bagian samping juga ada demikian, ada lampu dan ada mirrornya. Kita tutup lagi. Di sini ada lampu. Lampunya tidak bisa dipencet. Oke, yang sebelah kanan ini, oh hidup, sorry tadi kurang dalam mencetnya berarti. Seperti begitu, dan lampunya masih warna kuning gitu. Dia tidak warna putih, gitu ya. Asik sih, modelnya kayak warna kuningnya tuh kayak kalem banget gitu loh, kayak tenang banget gitu, nggak norak. Di sini ada day and night view secara manual, belum secara otomatis. Kita turun lagi, kita ke dashboard, kita dapat bahan soft touch. Tapi dia nggak bener-bener sampai soft touch yang dalam banget ya, tapi dipegang itu kayak halus, enak banget gitu. Di sini kita dapat kisi AC, ring AC yang metal. Di sini kisi AC-nya plastik. Masih enak banget gitu rasanya makainya. Dan kita di sini dapat beberapa tombol electronic stability control, headset. Enak banget, defogger dan kosong lagi. Dan untuk audio ada di sini masih original dari Audi. Ada tulisan Audi Concern. Tapi di sini jelas belum ada Bluetooth ya. Di sini hanya menggunakan kaset, belum menggunakan CD, dan itu wajar tahun 1998. Dan di sini sangat lengkap. Bahkan ada Dolby Audio. Pasti harusnya enak ini audionya. Cuman kita nggak bisa ngetes secara menggunakan Spotify. Kita tutup lagi. Wah, rapi banget ya. Kalau ketutup itu kayak rapi banget gitu, enak banget. Terus di sini pengaturan AC. Kok bisa ditarik? Oh iya, bisa ditarik. Oke. Terus kita di sini dapat glove box yang ada cup holdernya juga. Di sini juga ada buku manual yang sangat rapi, guys. Wah, enak banget ngeliatnya rasanya. Iya, buku manualnya sangat rapi gitu, kayak masih bagus semua gitu. Dan ada kartu nama. Wih, zaman Audi masih dipegang Indomobil ya, guys ya. Kartu namanya ini. Oh ya, sampai sekarang masih dipegang Indomobil sih. Untuk dalam ini cup holder memang nggak gede-gede banget, tapi lumayan lah. Yang penting ada. Karena di kelasnya tidak selalu ada.
Terus di sini ada penyimpanan sedikit kecil lagi di sini. Dan di sini juga ada penyimpanan sedikit dan bisa ditutup. Nah, di sini ada beberapa tombol. Ini tombol ini aku belum paham, yang tengah, yang belakang ini pasti untuk membuka bagasi belakang, yang ini untuk membuka tangki bensin. Jadi ada 3 tombol. Yang ini aku kok, ya, aku belum menemukan efeknya. Cuma di sini memang ada lubang tertentu. Lubang sepertinya ini adalah ventilasi ya, sepertinya. Aku belum mencoba. Dan di sini sepertinya, asbak. Ada asbak guys. Ya, kenapa kok mobil sekarang tidak ada asbaknya? Karena sudah banyak negara yang menerapkan untuk dilarang menyetir sambil dilarang menyetir sambil merokok. Makanya asbak sudah tidak disediakan. Tapi ini asik banget sih melihat asbak. Tapi mungkin ini dulunya harusnya soft opening ya. Tapi mungkin karena usia. Tapi masih berfungsi dengan baik. Dan suaranya satisfying banget. Kita beralih ke sini. Oh ya, ini belum. Ini ada transmisi manual 5 speed, tapi gigi mundurnya atau R-nya itu ada di sebelah kiri ujung. Jadi kita pencet kopling. Oh, dipencet baru bisa masuk ke R. Kok nggak berani ya? Nggak berani aku cuy. Oh, gearnya. Jadi harus dipencet guys. Aku agak nggak berani karena ini barang orang guys. Aku nggak terlalu berani aneh-aneh. Oke, kita masuk ke bagian speedometer. Di speedometer di sini ada RPM sampai 7000 RPM maksimalnya, tapi untuk itu red lightnya ya sampai 7000 RPM, tapi untuk tidak red lightnya sampai 6600. Terus di sini ada volume mesin, ada tangki bensin, dan ada kecepatan sampai 260 km per jam. Kita coba nyalakan sedikit. Ada apa aja di sini? Ada jam, ada MID secara digital. Tapi kayak masih layar kalkulator ya. Kita pencet di sini dapat apa? Kita nggak dapat apa-apa. Oh ya, AC-nya belum dimatiin guys. Cara matinya gimana? Oh, cara matinya seperti itu. Seperti itu guys. Oke sih. Untuk setir dilapis kulit dan belum ada apa-apa ya guys ya. Cuman ada klakson dan airbag. Di sebelah kanan ini ada pengaturan lampu. Jadi ada lampu besar, lampu kecil. Ya seperti settingan Eropa ya. Lampu besar duluan baru lampu kecil. Habis itu ke bawah ini tidak ada apa-apa. Ya cuma 3 settingan doang. Dan ini untuk settingan brightness bisa diatur dari sebelah kiri. Jadi sininya bisa ada settingan brightnessnya. Oke, kita tutup dulu. Sen di sebelah kiri dan wiper di sebelah kanan. Menarik. Rasanya ada yang kelewatan. Airbagnya itu bisa dimatiin guys. Nah ini ada switch airbag. Jadi airbag bisa dinyalain dan bisa dimatiin. Jadi kalau kalian balapan misalkan kalian nggak pengen pakai airbag, ya udah airbagnya bisa dimatiin. Jadi kalian nggak usah buang-buang airbag. Seperti begitu. Kita coba start aja ya. Wow. Asik. Mesinnya masih stabil dan sangat nyaman guys. Dan untuk sebuah mobil sport ini sangat-sangat tenang mesinnya. Dengan tenaga segede ini ya, ini sangat-sangat tenang mobilnya. Oke, kita matiin lagi ya. Wah enak sih guys, aku pengen sih beli mobil ini. Oke, di sini kita dapat handbrake yang masih manual. Dan kita di sini dapat beberapa tombol yang aku sudah pencet tapi aku tidak paham ini fungsinya apa. Oh, untuk mengunci mobil. Jadi membuka dan mengunci mobilnya melalui tombol di sini.
Ya benar. Terus di sini kita dapat STNK yang ini menunjukkan di mana ini mobil produksi tahun 2003 dengan cc 1800 cc. Dan untuk PKB-nya dengan plat nomor Surabaya L itu 4,732.500. Dan totalnya itu untuk jumlah total yang harus dibayar semua ya, termasuk SWD, KJL, termasuk semuanya itu adalah Rp4.875.500. Kita taruh lagi di sini. Dan yang pasti sudah ada seat belt, tapi seat beltnya itu posisinya ada di belakang. Kita harus narik dulu gini, baru tarik di sini. Wih, rasanya kayak dipeluk guys. Kursinya itu sudah enak banget ya, udah meluk. Dan rasanya kita kayak bener-bener dipeluk sama seat beltnya ini. Nyaman banget, enak. Nah, untuk yang kalian tanya, ini sebenarnya 2 seat atau 4 seat. Ini sebenarnya 2+2, harusnya jadi 4 seat. Yang belakang ini sebenarnya kecil banget, cocok untuk anak kecil. Tapi dia tidak ada headrest, jadi lebih cocok untuk anak kecil daripada untuk orang dewasa. Seperti begitu. Dan memang belakangnya agak-agak, yang belakangnya memang space-nya tidak banyak, tapi ada seat belt-nya, ada seat beltnya atau ada sabuk pengaman. Seperti itu. Untuk pengaturan kursi semuanya diatur secara manual. Jadi ini ada naik dan turunkan kursi. Ya, ini untuk menurunkan kursi, dan kita bisa majukannya di sebelah kiri. Dan untuk sandaran kita bisa setting dari putar-putaran di samping. Nah, kita bisa mendapatkan duduk sporty yang sangat enak. Ini koplingnya terasa, koplingnya panjang ya guys ya. Jadi kita harus agak maju dikit. Koplingnya enak, koplingnya sangat sporty, responsif banget, enak, responsif, dan rasanya menyenangkan untuk diinjak. Remnya juga sangat menyenangkan, gasnya juga empuk, enak banget, kayak memang benar-benar berjiwa sporty banget mobil ini. Dan yang aku kepo ini adalah pengaturan jendela. Ini ada di mana? Oke guys, jadi tadi ini aku mencari tempat untuk mengatur sebuah pengaturan jendela ya. Jadi pengaturan jendelanya itu switchnya itu ada persis di baliknya sini, di bawahnya sini loh. Nah, ini kanan kiri sudah full auto. Jadi kalau kalian pencet udah full auto. Sebelah kiri pun juga full auto. Kameramen bisa lihat, ini aku pencet dari sini ya. Sekali cuk. Nah, sudah full auto, dan beneran aku nggak nyentuh sama sekali ini. Ini sudah full auto. Gitu. Nah, kita tutup segini aja. Seperti itu sih. Dan untuk AC-nya tadi kita udah nyoba. AC-nya dingin sih AC-nya. Nggak perlu nyala, tapi AC-nya udah dingin sih. Posisi kayak gini AC-nya udah dingin banget sih. Seperti itu. Menarik ya ini mobil ya. Aku kalau punya duit sih pengen sih beli mobil ini guys ya. Oh ya, mobil ini dijual di Kakak Mobil dengan harga 288 juta. Aku tadi dikasih tahunya seperti itu untuk di Kakak Mobil. Oke guys, jadi ini sudah bagian dari akhir dari video kali ini. Kita mau ngucapin terima kasih buat Kakak Mobil Surabaya yang sudah mau minjemin mobil ini buat kita review. Dan menurut kami mobil ini adalah mobil sporty yang sangat lucu dan desainnya sangat timeless. Dan terutama dengan harga 288 juta kalian sudah bisa memiliki mobil ini. Dan jangan lupa belinya di Kakak Mobil. Seperti itu. Dan terima kasih sudah tonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dan see you in the next video.